Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mas bro ya, selamat siang, ketemu lagi ya. Sudah lama nggak ngonten karena memang saya bingung mau ngonten apa, nggak ada yang dibahas, nggak ada yang ditutorialkan. Nah jadi ini di video kali ini ya, saya cuma mau berbagi pengalaman. Nah ini mungkin kalau ada yang bertanya-tanya kenapa kok di semak-semak. Ini bukan semak-semak ya semak-semak ya, ini lumayan agak jauh dari rumah ya, cuma ini kayak lapangan gitu. uh, oke, ini barusan pulang kerja, jadi sekalian daripada ngebacot di rumah kan nggak bisa slow ya, jadi kalau di sini kan nggak ada orang, kita ngebacot sepuasnya gitu. Oke, kita ke pembahasan ya. Jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman motor itu apa namanya? Kenapa motor geleng-geleng kepalanya itu kalau nikung ya. Jadi ini saya cuma mau sharing pengalaman ya, berbagi pengalaman. Motor itu kalau dibawa nikung tanggung itu stangnya geleng-geleng. Nah, jadi penyebabnya itu sebenarnya banyak ya. Jadi bisa dari pertama laker roda, kedua apa namanya, alah apa jenenge, mungkin kalau ini apa namanya ya, eh, mounting arm, atau mungkin mounting, ya pokoknya mounting arm lah ya, mounting arm tahu ya. Nah itu bisa juga bikin geleng-geleng oleng. Nah, cuma ini saya baru pertama apa namanya, ngerasain oleng yang bener-bener nggak bikin nggak nyaman banget lah ya. Jadi ini permasalahannya adalah di kemarin di ban ini saya baru ganti ban ya. Nah ini saya duga kan tadinya apa komstirnya yang apa namanya, komstir kayaknya nggak geleng-geleng ya, tapi kaku ya, kalau susah apa namanya itu, susah gerak. Gimana kok susah gerak ya, pokoknya intinya kaku lah kalau komstir biasanya ya. Komstir itu oblak, itu kemarin komstir nggak oblak. Saya rasa kok nggak ada masalah, tapi buat nikung, kalau buat miring kenceng itu nggak ada masalah, jadi nggak geleng-geleng kalau agak miring sekalian. Tapi kalau miring tanggung tanggung ya, jadi mungkin motor sedikit, mungkin cuma berapa derajat gitulah, mungkin jalan 30 terus kita ada tikungan gitu, wah itu setang bisa geleng-geleng. Nah, mungkin tak anu gini, jadi setang itu bisa gini, ejek 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 pokoknya geleng-geleng ya. Oke, terus udah tak cek laker, tak cek itu armnya nggak oblak juga, kok masih gitu. Nah terus terakhir tak itu namanya, memang bannya kan udah halus, udah wadah gimana ya, kemarin pakai Maxxis soalnya. Dan Maxxis itu anehnya jadi gini, nanti tak selipin videonya ya. Jadi gini lur, ini teman-teman, jadi anehnya ban Maxxis itu yang tak pakai itu karena tidak salah 1 tahunan ya. Kalau menurut saya itu kekurangan lagi bagi Maxxis yang saya alami berdasarkan pengalaman ya, bukan jari nih, bukan katanya. Jadi habis itu bisa gini loh, ini yang separuh ini telapak tengahnya halus, yang separuh sini itu masih ada kembangannya, walaupun nggak tebel ya, tapi masih ada kelihatan kayak gini loh. Nah terus yang bisa sebelahan gitu loh, sebelah apa, yang sebelah halus terus yang sebelah masih ada kembangannya. Nah itu aneh juga. Biasanya yang kebanyakan kan apa namanya, itu bukan bekas rem mendadak loh ya. Saya nggak pernah ngerem mendadak, jadi nggak pernah ngepot ya. Sik lur, kita berhenti dulu karena adzan, itu deket ada musola ya kan, musola masjid. Kita berhenti dulu, break dulu, oke. Saya sambil menikmati ini silir-silir mendung-mendung ya, ini mendung.
Oke, kita break dulu, Lur. Ya, oke, ini jadi ban yang kemarin tak ganti, ban Maxxis yang habis sebelah. Bukan sebelah kanan kiri, tapi tengahnya habis sebelah. Itu masih ada. Nah, ini udah habis, nggak ada kembangannya. Ya toh, ya toh. Nah, ini yang kemarin bikin curiga. Stangnya geleng-geleng gak karuan. Ban kurang lebih ya 8.000 km lah, kurang lebih ya. Habisnya nggak rata. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Ini adanya udah lewat semua, udah adzan. Nah, kita lanjut lagi tadi pembahasan di ban. Oke, jadi poin-poin apa namanya yang bikin stang geleng-geleng itu kan ada banyak. Jadi ada apa namanya komstir, terus iki apa jenenge lah, arem, oleng, apa namanya, oblak, terus mungkin ini apa namanya ya, kongrut ya. Yes, pokoknya mungkin kayaknya itu bisa bikin oleng ya kalau nggak salah, nggak tahu. Yang maksudnya ini loh, yang dudukan apa sok nih loh kayaknya loh, itu juga bisa oblak kan, cuma mungkin oleng apa enggaknya nggak paham ya. Saya belum pernah ganti soalnya dan belum pernah rusak. Oke, jadi selain itu tadi dari arem, laker, terus komstir, itu ada lagi itu ban yang bikin oleng. Jadi kita fokus ke ban sekarang. Oke, ban yang tadi karena sudah halus, sudah harus ganti ya. Jadi oleng ya, oleng seperti itulah ya. Jadi kalau memang ban yang sudah halus itu memang identiknya udah nggak enak di headling, headlingnya nggak enak. Di jalan lurus pun aspal halus itu juga kerasa loh, itu goyang-goyang ya, nggak anteng gitu loh, tompakane mas mudeng ya, mudeng lah, anggapnya mudeng. Oke, terus ini baru pertama kali ya, dulu pernah pakai IRC juga, tapi bukan motor yang ini, yang lain. IRC ya sama, itu telapakannya juga ini udah habis tengahnya, tapi buat ini kok nggak oleng. Nah, yang bikin heran ini motornya atau bannya ya gitu. Tapi kalau motornya kayak enggak deh, soalnya motornya sama-sama yang dulu juga, soalnya pernah punya Vixen juga 2015, itu juga kencang semua, dari laker, komstir, terus sama arem juga kencang semua. Itu juga pakai ban IRC itu nggak oleng. Jadi kalau halus ya halus saja, paling kalau ban yang udah botak atau gundul itu kalau kita lewat jalan yang nggak rata kayak narik gitu aja kan. Jadi saya berdasarkan pengalaman itu saya nggak ngerasain yang namanya oleng ketika jalan pelan. Jadi stang gedek itu nggak nggak ngerasain ya. Makanya ini tak jadiin pengalaman, makanya ini juga tak sharing ke teman-teman juga. Ini kalau kemarin oleng itu ternyata karena ban ya, sudah curiga memang karena dari komponen lain kan nggak ada yang rusak, terus memang bannya kan udah itu nggak rata. Dari habisnya pun aneh gitu loh, aneh kan, sebelahan kan. Yang sebelah ini tengahnya habis, yang sini masih ada, nah, itu loh. Jadi itu setangnya oleng, geleng-geleng masih, nah geleng-geleng gitu, kayak pusing saya kalau ada motor bunyi sedikit aja udah risih ya, apalagi nggak enak. Saya tipe orang yang seneng ngutek-ngutek motor soalnya gitu loh. Jadi kalau motor nggak enak dikit itu tak cariin, ada bunyi apa sedikit tak cariin gitu loh. Saya orangnya yang nggak suka bunyi-bunyi aneh ya. Wong itu pakai motor metik aja ada recehan di dashboard mah tak kantongin aja ya kan, berisik soalnya kalau lewat jalan yang rusak itu berisik. Saya nggak suka suara-suara yang selain suara knalpot. Jadi di motor itu kalau bisa suara knalpot aja, jangan suara yang lain, kletek-kletek apalah, itu saya nggak suka. Oke, jadi sharing itu aja lah ya, kenapa motor
geleng-geleng kalau dibawa pelan terus di tikungan. Nah itu penyebabnya adalah ban, tapi kayaknya karena Maxxis deh ya, soalnya dulu pakai IRC nggak gitu ya Cak. Jadi kemungkinan kan ini karena ban Maxxis ya. Tapi ya mungkin teman-teman kalau ada yang pengalaman yang lain lah, mungkin ban yang lain selain Maxxis, mungkin bisa komen-komen di bawah ya. Mungkin apalagi mungkin kendala-kendala saat itu oleng itu mah bener-bener dari ban. Mungkin ya ini fokus ke ban aja ya. Mungkin kalau pakai ban lain itu ada nggak selain Maxxis yang ngerasain sama oleng nggak gitu. Jadi oleng ketika kita ada ketemu tikungan jalan pelan. Kalau jalan agak kenceng nggak kerasa itu, kayak saya suka cornering tipis-tipis kan ya. Jadi kalau cornering tipis-tipis itu nggak kerasa. Jadi kalau tanggung itu baru kerasa oleng gitu teman-teman ya. Jadi sharing gitu aja. Oke, soalnya ini kan juga saya baru ganti ban, ini saya ganti IRC aja yang murah. Yang murah, saya nggak mau pakai yang aneh-aneh lah. Saya kapok pakai Maxxis ya. Ini juga yang depan juga Maxxis ini, tapi ya ini juga retak juga. Loh, tuh kan. Ini retak loh, guys. Loh. Ini juga nanti paling tak ganti IRC juga lah. Tapi ini belum ada tanda-tanda kekonyolan ya. Tapi konyolnya konyol retak. Jadi kayak itu deh. Kekurangan ban Maxxis kayaknya cuma coba teman-teman kalau mungkin ada yang nonton ya, terus berbagi pengalaman, kita sama-sama sharing lah. Oke teman-teman ya, segitu aja video dari saya review tentang ini, setang geleng-geleng kalau lewat tikungan. batuk Paji. Jadi kalau lewat tikungan terus jangan lupa subscribe ya buat dukung ya. Mana ya, kalau subscribe naik kan kita juga semangat juga bikin konten. Tapi ini namanya juga saya pemula, jadi nggak fokus konten itu enggak. Cuma kalau bisa naik ya alhamdulillah, kalau enggak ya buat iseng-isengan. Ini memang pertama kan saya nggak fokus konten, jadi fokus iseng-isengan aja. Kalau ada yang mau dibahas ya dibahas, kalau nggak ada ya gimana lagi ya, mandek. Ya berhenti gitu loh maksudnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen juga ya. Komen ini kalau ada pengalaman lain seputaran motor ya, ban oleng, dedek bengek apalah. Terus nanti juga saya mau bahas di area mesin juga ada deh. Mungkin besok kita kesini lagi ya, yang tempatnya enak nih buat ngebacot. Oke. Berarti mesin, tapi saya nggak tahu banyak ya mesin itu, cuma pengalaman di area mesin gitu aja lah besok. Oke. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Iya, Koyonet TV ya. Oke cukup lur, sampai di sini ya, sekian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Ini adanya udah lewat semua, udah adzan. Nah, kita lanjut lagi tadi pembahasan di ban. Oke. Jadi poin-poin yang bikin stang geleng-geleng itu kan ada banyak. Jadi ada komstir, terus iki apa jenenge lah, arem, oleng, oblak, terus mungkin ini kongrut ya. Yes, pokoknya mungkin kayaknya itu bisa bikin oleng ya, kalau nggak salah, nggak tahu. Yang maksudnya ini loh, yang dudukan sok nih loh kayaknya loh, itu juga bisa oblak kan. Cuma mungkin oleng apa enggaknya nggak paham ya. Saya belum pernah ganti soalnya, dan belum pernah rusak. Oke. Jadi selain itu tadi dari arem, laker, terus komstir, itu ada lagi tuban yang bikin oleng. Jadi kita fokus ke ban sekarang.
Oke, ban yang tadi karena sudah halus, sudah harus ganti ya. Jadi oleng ya, oleng seperti itulah ya. Jadi kalau memang ban yang sudah halus itu memang identiknya udah nggak enak di headlingnya nggak enak. Di jalan lurus pun aspal halus itu juga kerasa loh. Itu goyang-goyang ya, nggak anteng gitu loh. Tompakane mudeng ya, mudeng lah, anggapnya mudeng. Oke, terus ini baru pertama kali ya. Dulu pernah pakai IRC juga, tapi bukan motor yang ini, yang lain. IRC ya sama, itu telapakannya juga ini udah habis tengahnya, tapi buat niku nggak oleng. Nah, yang bikin heran ini motornya atau bannya ya gitu. Tapi kalau motornya kayaknya enggak deh, soalnya motornya sama-sama yang dulu juga, soalnya pernah punya Vixen juga 2015, itu juga kencang semua, dari laker, komstir, terus sama arm juga kencang semua. Itu juga pakai ban IRC itu nggak oleng. Jadi kalau halus ya halus saja, paling kalau ban yang udah botak atau gundul itu kalau kita lewat jalan yang nggak rata kayak narik gitu aja kan. Jadi saya berdasarkan pengalaman itu saya nggak ngerasain yang namanya oleng ketika jalan pelan. Jadi stang gedek itu nggak nggak ngerasain ya. Makanya ini tak jadiin pengalaman, makanya ini juga tak sharing ke teman-teman juga. Ini kalau kemarin oleng itu ternyata karena ban ya, sudah curiga memang karena dari komponen lain kan nggak ada yang rusak, terus memang bannya kan udah itu nggak rata. Dari habisnya pun aneh gitu loh, aneh kan, sebelahan kan. Yang sebelah ini tengahnya habis, yang sini masih ada. Nah, itu loh, jadi itu setangnya oleng, geleng-geleng masih. Nah, geleng-geleng gitu, kayak pusing saya kalau ada motor bunyi sedikit aja udah risih ya, apalagi nggak enak. Saya tipe orang yang seneng ngutek-ngutek motor soalnya gitu loh. Jadi kalau motor nggak enak dikit itu tak cariin, ada bunyi apa sedikit tak cariin gitu loh. Saya orangnya yang nggak suka bunyi-bunyi aneh ya. Wong itu pakai motor metik aja ada recehan di dashboard mah tak kantongin aja ya kan, berisik soalnya kalau lewat jalan yang rusak itu berisik. Saya nggak suka suara-suara yang selain suara knalpot. Jadi di motor itu kalau bisa suara knalpot aja, jangan suara yang lain, kletek-kletek apalah, itu saya nggak suka. Oke, jadi sharing itu aja lah ya. Kenapa motor geleng-geleng kalau dibawa pelan terus di tikungan. Nah, itu penyebabnya adalah ban. Tapi kayaknya karena Maxxis deh ya. Soalnya dulu pakai IRC nggak gitu ya Cak. Jadi kemungkinan kan ini karena ban Maxxis ya. Tapi ya mungkin teman-teman kalau ada yang pengalaman yang lain lah, mungkin ban yang lain selain Maxxis, mungkin bisa komen-komen di bawah ya. Mungkin apalagi mungkin kendala-kendala saat itu oleng itu mah bener-bener dari ban. Mungkin ya ini fokus ke ban aja ya. Mungkin kalau pakai ban lain itu ada nggak selain Maxxis yang ngerasain sama oleng nggak gitu. Jadi oleng ketika kita ada ketemu tikungan jalan pelan. Kalau jalan agak kenceng nggak kerasa itu, kayak saya suka cornering tipis-tipis kan ya. Jadi kalau cornering tipis-tipis itu nggak kerasa. Jadi kalau tanggung itu baru kerasa oleng gitu teman-teman ya. Jadi sharing gitu aja. Oke, soalnya ini kan juga saya baru ganti ban, ini saya ganti IRC aja yang murah. Yang murah, saya nggak mau pakai yang aneh-aneh lah. Saya kapok pakai Maxxis ya. Ini juga yang depan juga Maxxis ini, tapi ya ini juga retak juga loh, tuh kan ini retak loh guys loh. Ini juga nanti paling tak ganti IRC juga lah, tapi ini belum ada tanda-tanda kekonyolan ya. Tapi konyol retak.
teman-teman kalau mungkin ada yang nonton ya, terus berbagi pengalaman, kita sama-sama sharing lah. Oke teman-teman ya, segitu aja video dari saya review tentang ini, setang oleng, setang geleng-geleng kalau lewat tikungan. Batuk Pak Ji. Jadi kalau lewat tikungan, terus jangan lupa subscribe ya buat dukung ya, mana ya, kalau subscriber naik kan kita juga semangat juga bikin konten. Tapi ini namanya juga baru pemula, saya pemula, jadi nggak fokus konten itu enggak. Cuma kalau bisa naik ya alhamdulillah, kalau enggak ya buat iseng-isengan. Ini memang pertama kan saya nggak fokus konten, jadi fokus iseng-isengan aja. Kalau ada yang mau dibahas ya dibahas, kalau nggak ada ya gimana lagi, ya mandek. Ya berhenti gitu loh maksudnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen juga ya, komen ini kalau ada pengalaman lain seputaran motor ya, ban oleng, tetek bengek, apalah. Terus nanti juga saya kayaknya mau bahas di area mesin juga ada deh. Mungkin besok kita kesini lagi ya, yang tempatnya enak nih buat ngebacot. Oke. Tapi mesin, tapi saya nggak tahu banyak ya mesin itu, cuma pengalaman di area mesin gitu aja lah besok. Oke. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Iya, Koyonet TV ya. Oke, cukup lur, sampai di sini ya, sekian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.